Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dosen, masih bersama dengan saya, Raisa, di channel kita Dosen Dongeng Sebelum Senja. Oke Sobat Dosen, pembahasan kita kali ini untuk membedah buku yang masih sama dari sebelumnya, yaitu buku Mimpi Sejuta Dolar karya Mary Riana Part 2. Nah, dari buku ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait tema yang akan kita bahas, yaitu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dalam buku ini, Mary Riana membagikan wawasan dan strategi yang dapat membantu kita untuk mewujudkan impian. Mary Riana menyoroti pentingnya untuk mengubah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Dan ada 3 poin yang akan kita bahas. Yuk kita bahas bareng. Poin yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas merupakan langkah awal yang sangat penting dalam meraih kesuksesan. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan kebingungan dalam menentukan langkah selanjutnya, terutama untuk mencapai suatu tujuan. Mary Riana mengajarkan kita untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, sehingga kita dapat mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan membuat perbaikan atau evaluasi apabila diperlukan. Sobat Dosen, perlu menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Contohnya, jika kita ingin meraih kesuksesan finansial, maka kita harus menentukan tujuan yang spesifik dan terukur, seperti memiliki penghasilan setiap bulan yang mencapai angka tertentu, atau memiliki aset berupa properti dalam waktu yang ditentukan. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur juga membantu kita dalam memprioritaskan tugas dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita dapat membuat rencana tindakan yang detail, termasuk menetapkan tenggat waktu dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Poin kedua, mengasah keterampilan dan pengetahuan. Mengasah keterampilan dan pengetahuan adalah salah satu poin kunci yang ditonjolkan oleh Mary Riana. Dalam bukunya Mimpi Sejuta Dolar, ia menyadari bahwa dunia yang terus berkembang dengan cepat, kita perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar bisa terus bersaing dan berhasil. Nah, Sobat Dosen, coba kita renungkan tentang keterampilan dan pengetahuan apa yang kita miliki saat ini, serta keterampilan dan pengetahuan apa yang masih perlu kita tingkatkan. Mari kita untuk tidak berhenti belajar dan terus mencari peluang untuk meningkatkan diri. Mengapa mengasah keterampilan dan pengetahuan begitu penting? Pertama, dengan memiliki keterampilan yang kuat dan pengetahuan yang mendalam, kita akan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul. Kemampuan yang kita miliki akan membantu kita menyelesaikan tugas dengan efisien dan keunggulan. Kedua, mengasah keterampilan dan pengetahuan juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dunia bisnis dan karir terus berubah, dan dengan memiliki keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang up to date, kita dapat memanfaatkan peluang yang muncul, baik itu dalam hal karir, usaha, ataupun investasi. Mary Riana memberikan beberapa tips untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan. Mary Riana mendorong kita untuk membaca buku, mengikuti kursus, atau mengikuti pelatihan yang relevan dengan bidang minat kita. Selain itu, ia juga mengajak kita untuk mencari mentor atau bergabung dalam suatu komunitas yang dapat memberikan inspirasi dan juga dukungan. Mengasah keterampilan dan pengetahuan juga melibatkan upaya untuk terus mengembangkan diri secara pribadi. Kita perlu memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran dan berani mencoba hal-hal yang baru. Dengan demikian, kita akan terus berkembang dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Poin yang ketiga, mengatasi rasa takut dan keraguan. Mengatasi rasa takut dan keraguan adalah salah satu aspek penting yang dititik beratkan oleh Mary Riana dalam bukunya Mimpi Sejuta Dolar. Ia menyadari bahwa ketakutan dan keraguan seringkali menjadi penghalang utama dalam mewujudkan impian kita. Dan dalam bab ini, Mary Riana mengajak kita untuk menghadapi rasa takut dan keraguan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Mary Riana berbagi pengalaman pribadinya
mengenai bagaimana ia merasa takut dan bisa mengatasi rasa takut serta keraguan itu dalam perjalanan meraih kesuksesannya. Meriana memahami bahwa ketakutan adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Akan tetapi, tidak boleh kita membiarkan ketakutan untuk terus mengendalikan hidup kita. Ia mengajak kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketakutan dengan berani. Salah satu langkah pertama dalam mengatasi rasa takut dan keraguan adalah dengan mengidentifikasi akar penyebabnya. Meriana mendorong kita untuk melakukan refleksi diri dan memahami apa yang sebenarnya membuat kita takut atau ragu. Dengan memahami akar penyebabnya, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Dalam bukunya, Meriana membagikan strategi dan latihan yang dapat membantu kita untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, seperti dengan mengenali dan menghargai prestasi yang telah kita capai, atau mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Selain itu, Meriana mengingatkan kita mengenai betapa pentingnya untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar kita. Mary mendorong kita untuk mencari dan bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita. Dengan adanya jejaring yang positif, kita dapat memperoleh dukungan emosional dan motivasi tambahan dalam menghadapi rasa takut dan keraguan. Nah, itulah 3 poin yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Yang kedua, mengasah keterampilan dan pengetahuan, serta yang ketiga, mengatasi rasa takut dan keraguan. Sobat dosen, dalam rangka meraih kesuksesan, penting bagi kita untuk menetapkan tujuan yang jelas, mengasah keterampilan dan pengetahuan, serta mengatasi rasa takut dan keraguan. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita dapat memperbesar peluang untuk mengubah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Oke Sobat Dongeng sebelum senja, jangan lupa ya, like, subscribe channel kita agar Sobat Dosen tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa berkomentar dan share channel kita apabila Sobat Dosen merasa konten kita sangat berarti. Bersama dengan saya, Raisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.